Pendeta Nathan Hianto waktu kami berikan. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di mana kalau kita memikirkan di luar sana banyak orang yang belum dapat kesempatan seperti ini, kesempatan yang berharga untuk boleh duduk diam di hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 13. Mari kita memperhatikan dan membaca di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh memohon hikmat-Mu yang boleh menuntun kami, mengarahkan kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kebenaran firman ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami dan terlebih boleh mentransformasi hidup kami. Tuhan, tolonglah waktu ini dalam tangan-Mu, dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, saya percaya siapa saja bisa jatuh di dalam kesombongan. Ya, siapa saja bisa jatuh dalam keadaan yang menonjolkan kehebatan, kekuatannya, ya. Dan kita melihat dalam kitab Kejadian, dalam narasi Kejadian, kita diperlihatkan bahwa godaan untuk menjadi hebat, menjadi sombong, bukankah itu menjadi celah pertama bagi si ular untuk menawarkan memakan buah pengetahuan baik dan jahat kepada Hawa. Demikian pula kalau kita melihat menara Babel, ketika menara itu didirikan, ada motivasi bahwa manusia ingin kelihatan hebat, membangun menara yang setinggi langit. Demikian pula lah Bapak-Ibu Saudara, kalau kita berkata keadaan dunia ini, dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang menyukai kehebatan, di mana kekuatan itu ditonjolkan, sehingga kita melihat sama sekali tidak ada ruang lagi bagi kelemahan. Dunia kerap kali mengagungkan kehebatan, dan kita sadar kita seringkali pun terseret di dalamnya. Kita dituntut tidak boleh lemah. Bahkan kita berusaha untuk tampil sesempurna mungkin bagi orang lain. Pameran tentang kehebatan, pameran tentang kekuatan, pameran tentang kesempurnaan, seakan-akan itu sudah menjadi pengejaran manusia yang melebihi apapun. Kalau saya tanyakan, bagaimanakah tentang kelemahan kita? Bagaimanakah tentang kerapuhan hidup kita? Bagaimanakah tentang ketidaksempurnaan kita? Ada banyak orang takut sekali membicarakan tentang kelemahannya, bukan? Apalagi untuk menunjukkan kelemahan itu lebih menakutkan lagi. Kalau bisa kita menutupi kelemahan kita. Betapa pandai banyak orang menyembunyikan kerapuhan hidupnya. Hanya ingin dilihat tidak apa-apa hidupnya. Hidupnya baik-baik saja. Apa yang ditampilkan hanya tentang kesempurnaan kita, bukan? Seringkali kita tahu bahwa kita tidak sempurna, namun kita berusaha untuk sesempurna mungkin di dalam kehidupan ini.
Saudara, bersyukur di dalam sharing kelompok kecil dari seorang anggota kelompok kecil. Ketika kami bicara tentang kerendahan hati, kami mulai bicara tentang kelemahan. Salah satu hal yang dia nyatakan dari seorang anggota kelompok kecil, dia mengatakan betapa seorang ayah kalau bisa minta maaf kepada anak ketika salah, itu sungguh menyatakan satu kerendahan hati. Saudara, ketika seorang ayah berminta maaf kepada anak, apakah itu menyatakan kelemahan seorang ayah? Tentu tidak demikian. Kita tidak harus memandang demikian. Banyak orang tua gengsi untuk minta maaf kepada anaknya ketika bersalah. Demikian juga banyak hal dalam kehidupan ini kita gengsi untuk minta maaf, rasa bersalah, dan sebagainya. Karena kita takut dipandang lemah. Yang ingin kita tampilkan yaitu apa yang menjadi kesempurnaan hidup kita, kehebatan hidup kita, kekuatan dari hidup kita yang dapat kita tonjolkan. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Saudara? Akhirnya yaitu terjadi pementasan pencitraan diri saja. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak jujur pada diri sendiri. Kita hidup di dalam kebohongan. Bahkan kita hidup di dalam kemunafikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal ini perlu kita perhatikan. Karena hidup demikian bukanlah hidup yang sebenarnya yang kita inginkan, bukan? Bukan. Betapa banyak orang tertekan dengan hidup tidak menjadi dirinya sendiri. Hidup hanya untuk menampilkan sesuatu supaya dinilai, dihargai oleh orang lain, dikatakan hebat bagi orang lain. Tentunya dengan kondisi demikian, tak heran banyak orang menjerit dengan keras dalam tangisan hidupnya. Betapa banyak orang kesal dan capek hidup dengan keadaan demikian, hanya ingin menampilkan yang terbaik supaya orang lihat dan sebagainya. Sehingga yang diperlihatkan bukanlah hal yang sesungguhnya. Bukanlah jati dirinya yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Tetapi kita setting, kita buat, kita atur supaya kelihatan kita, hidup kita tampil hidup dengan sesempurna mungkin. Sesungguhnya realitasnya tidaklah demikian. Saudara, hal yang perlu kita perhatikan yaitu ketika kehidupan media sosial. Media sosial seringkali menjadi panggung aktualisasi diri kita bukan yang sebenarnya. Ya, kadangkala ada demikian. Berbeda sebenarnya apa yang kita tampilkan di medsos dengan kehidupan yang sebenarnya dalam diri kita. Kita bisa pasang status lagi bahagia, lagi senang, ya. Tapi sesungguhnya hidup kita lagi kacau, sepi. Kita hanya ingin tampilkan saja supaya orang tahu bahwa kita senang, ya, kita bahagia. Tapi sesungguhnya ada sesuatu masalah dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang media sosial juga menampilkan, kita berusaha cenderung menampilkan foto selfie yang pede. Ya, percaya diri, tampil foto bagian sini. Tapi sesungguhnya kita merasa minder dengan kehidupan kita. Realitas di media sosial dengan kehidupan nyata menjadi berbeda. Ada kalanya kita bisa melihat kelihatan pasangan suami mesra di media sosial. Tapi di balik semuanya relasi mereka sedang kacau. Saudara terkasih Tuhan, inilah yang terjadi. Bagaimana kita boleh menyingkapi ketidaksempurnaan hidup kita, kerapuhan hidup kita. Di satu sisi memang kita tidak harus menyembunyikan kelemahan kita. Tapi di sisi yang lain kita juga harus kuat dengan kelemahan hidup kita, menghadapi kelemahan hidup kita maksud saya. Kita harus kuat menghadapi kelemahan hidup kita. Menarik kita melihat bagaimana Paulus menyatakan dirinya. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca, khususnya pada ayat ke-7. Kita lihat bagaimana Paulus menilai dirinya sendiri. Paulus menyatakan dengan jujur siapa dirinya yang sesungguhnya. Dari hatinya yang terdalam dia perlihatkan bagaimana keadaan hidupnya dan dirinya. Dia katakan dia adalah bejana tanah liat. Saudara, kita tahu Paulus dengan segala yang mengikutinya itu sudah luar biasa. Motivasi pelayanannya luar biasa. Karir dalam pelayanan yang dicapainya luar biasa. Pengorbanan dirinya dalam pelayanan luar biasa. Dedikasi yang totalitas kepada Allah itu sungguh nyata. Tidak perlu diragukan lagi. Tetapi Paulus pun masih menyebut dirinya adalah bejana tanah liat. Dalam bahasa figuratif dia mengungkapkan dirinya. Dia adalah bejana tanah liat. Saudara, ketika kita bicara tentang bejana tanah liat, itu adalah satu wadah yang terbentuk dari tanah liat. Kita tahu sesuatu yang dibentuk dari tanah liat memiliki karakteristik yang mudah rusak, yang mudah retak, yang mudah pecah. Paulus tidak berkata bahwa dirinya adalah bejana dari baja.
Dia adalah bejana yang terbuat dari perunggu. Dia adalah bejana yang terbuat dari perak. Dia adalah bejana yang terbuat dari emas. Bejana yang kuat, yang tahan, yang indah, yang mahal, yang bisa dikoleksi, yang bisa disimpan. Tidak. Paulus katakan, dia adalah bejana tanah liat. Saudara, pemakaian bahasa figuratif mengenai bejana tanah liat menarik untuk kita perhatikan. Karena pada zaman dahulu, bejana tanah liat ini adalah barang-barang yang sangat penting di dalam kehidupan setiap rumah tangga pada saat itu. Ya, dia barang penting namun dianggap tidak berharga. Begitu kira-kira. Ya, bejana itu penting bagi setiap rumah tangga yang ada, tetapi dia tidak berharga. Karena apa? Karena orang-orang tidak menaruh barang-barang yang berharga, perhiasan mereka, emas, berlian dan sebagainya, itu di dalam bejana tanah liat. Tidak. Barang-barang berharga dimasukkan di dalam kotak. Bejana tanah liat adalah tempat yang dipakai biasanya untuk menyimpan air, air minum, air cuci dan lain sebagainya. Dipakai untuk menyimpan kotoran-kotoran, sesuatu yang berbau busuk dan sesuatu yang tidak berharga lah. Ya, kalau zaman ini kita boleh ibaratkan seperti tong sampah. Saudara, bejana tanah liat tidak dipakai di pesta-pesta. Bejana perak, emas dipakai di pesta-pesta. Acara-acara pesta memakai bejana-bejana itu karena mahal dan berharga. Bejana tanah liat itu tidak berharga, tidak bernilai. Sehingga dia penting sih penting, tapi tidak berharga. Dia hanya sebagai tempat pembuangan untuk menaruh sisa makanan, untuk menaruh barang-barang dapur yang sudah kotor. Ditaruh di dalam bejana tanah liat. Saudara, dengan kata lain, bejana tanah liat adalah bejana yang tidak berharga, yang kotor. Barang-barang yang kotor, barang-barang yang rusak, orang-orang yang tidak mau memakai barang itu dimasukkan ke dalam bejana tanah liat. Yang berbeda dengan bejana-bejana yang terbuat dari emas, perak, itu bejana yang mulia, dipakai menyimpan hal-hal yang berharga, untuk menyimpan hal-hal yang baik dipakaikan di dalam bejana emas dan perak itu. Saudara perhatikan, lihat, begitulah Paulus menggambarkan dirinya. Dia adalah bejana tanah liat yang lemah, ya. Bejana yang tidak berharga. Kalau bejana itu pecah tinggal ganti baru atau beli yang baru atau buat yang baru. Bejana yang mudah rusak, bejana yang mudah pecah, bejana yang mudah retak itu. Akan tetapi saudara, kita perhatikan ketika Paulus menyebutkan bejana tanah liat, sesungguhnya kalau kita perhatikan biografi Paulus, realitasnya tidaklah demikian. Paulus adalah seorang tokoh yang penting dalam kekristenan, ya. Kita tidak asing lagi dengan nama Paulus. Karena Paulus adalah seorang yang telah menorehkan sejarah yang penting dalam kekristenan, khususnya di dalam pelayanannya. Perhatikan saudara, Lukas ketika menulis kisah para rasul ada 28 pasal. Tetapi 16 pasal itu bicara tentang pelayanan Paulus. Artinya pelayanan Paulus itu penting di hadapan atau di mata Lukas sebagai penulis. Kemudian kita melihat di dalam gereja mula-mula Paulus memang adalah seorang tokoh yang dihormati. Dan dia dikenal sebagai seorang rasul yang melayani orang-orang non-Yahudi. Bukan hanya itu saja, kita tahu bahwa Paulus ini juga pendiri jemaat. Beberapa jemaat seperti Korintus, Efesus, Filipi, jemaat-jemaat yang berada di Galatia itu adalah didirikan oleh Paulus. Dan kita lihat pelayanan Paulus pun luar biasa hebatnya. Kalau kita mau katakan demikian, hebat. Apa yang tertulis dalam surat-suratnya, kita diperlihatkan bahwa pengajaran Paulus telah membawa banyak orang untuk bertobat kepada Kristus. Paulus dipakai Tuhan. Dan Paulus juga dipakai untuk melakukan mujizat. Kita akan temukan di Kisah Rasul bahwa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan pada orang yang sakit, itu pun sembuh. Saudara, Paulus juga pernah mengatakan dia mengalami hal yang supranatural. Dia diangkat di langit ketiga. Kita melihat banyak hal lagi, dia menerima karunia rohani, tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda yang ajaib.
Paulus juga dipandang sebagai orang yang telah meletakkan dasar teologi Kristen. Sebelum bertobat kita tahu dia adalah penganiaya Kristus, kemudian diubahkan menjadi pelayan Kristus. Paulus sebelum bertobat dia terdidik dan sangat terdidik, saudara. Bukan hanya terdidik dan sangat terdidik. Dikatakan dalam Alkitab dia dididik dengan teliti dengan hukum Taurat, yaitu guru besarnya Rabi Gamaliel, yang pada saat itu sangat tersohor dan sangat terkenal dan sangat bergengsi jikalau belajar dengan sang rabi ini, saudara. Paulus juga sangat giat bagi Allah pada waktu itu, sehingga menjadikan Paulus ini bagian dari kaum Farisi. Bahkan dikatakan dia adalah dari golongan mazhab yang paling keras, golongan garis keras. Dan tidak heran dia bersemangat menganiaya orang Kristen pada masa itu. Baik saudara, dari latar belakang hidup itu, yang fanatik itu, kemudian dia diubahkan Tuhan. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 27 kitab di Perjanjian Baru, 13 kitab itu ditulis oleh Paulus. Dan itu sebagai dasar teologi Kristen. Bukan hanya itu, kita melihat Tuhan pakai itu menjadi firman Allah sampai hari ini. Saudara, dalam buku 100 tokoh dunia yang berpengaruh, penulis ini menempatkan Paulus di urutan ke-6 sebagai orang yang berpengaruh di dalam penyebaran kekristenan. Jelas bagi kita, ketika kita mempelajari biografi Paulus, kita temukan dia seorang rasul yang besar. Dia seorang rasul yang besar. Kita dapat melihat bagaimana Allah telah memakainya dengan sangat luar biasa dalam perkembangan sejarah Kristen mula-mula. Betapa banyak orang diberkati, bahkan hidupnya diubahkan melalui tulisan-tulisan Paulus. Dan di mana hari ini pun kita akui sebagai firman Tuhan. Dan itu mengubahkan hidup kita. Apa yang dituliskan Paulus mengubahkan hidup kita. Paulus adalah orang hebat. Dia punya teladan pelayanan yang baik. Dia punya kontribusi yang besar dalam pelayanan maupun pengorbanannya untuk pelayanan Tuhan. Sekalipun demikian, kita melihat Paulus menganggapnya itu sebagai apa? Dia tahu betul dengan keadaan dirinya, keberadaan dirinya yang tidak ada apa-apanya, kelemahan dirinya dia tahu. Dia tahu dia bukan orang yang sempurna. Saudara, dikatakan dia adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Saudara, pemakaian kata bejana dalam bahasa Yunani itu sama dipakai ketika Ananias memanggil Paulus pada waktu itu. Ketika Paulus datang kepada Ananias, ya, panggilan Tuhan jelas kepada Ananias. Ananias dikatakan doakan Paulus, dan Tuhan berkata, Paulus ini akan dipakai sebagai alat Tuhan. Alat Tuhan itu adalah kata yang sama yang dipakaikan dengan kata bejana ini, saudara. Saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus sadar dirinya adalah sebuah bejana tanah liat yang begitu lemah, yang begitu mudah pecah, rusak dan rapuh itu. Namun kita lihat Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus tahu di dalam bejana tanah liat itu apa yang Paulus katakan di ayat 7. Paulus dipercayakan harta yang besar. Saudara, Paulus tidak hanya bicara tentang kelemahannya sampai titik. Tidak. Dia bicara tentang bejana tanah liat ini dipercayakan dengan harta yang besar. Harta yang besar ini adalah Injil Allah sendiri, Injil Kristus. Kepada bejana yang rapuh inilah dipercayakan harta yang berharga itu. Saudara, meskipun Paulus tahu banyak kelemahan, tetapi Tuhan memakai dia yang lemah ini supaya kekuatan daripada Allah itu terlihat, terbukti. Jadi pada hari ini kita melihat jika Paulus begitu hebat dipakai Tuhan, bukan karena dia, tapi karena kuasa Tuhan. Bahkan di dalam kelemahannya pun demikian. Saudara perhatikan di dalam 2 Korintus di pasal berikutnya, di pasal 12. Paulus berkata demikian. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus katakan, sebab itu ia terlebih suka bermegah atas kemegahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Paulus bermegah di atas kemampuan kehebatannya? Tidak. Bermegah di dalam kemegahannya. Paulus katakan satu kalimat yang indah. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, ini hal penting yang kita pelajari. Bahwa
kita memang lemah, kita tidak sempurna, kita belum sempurna. Yes, iya, betul. Tetapi di dalam kelemahan kita, Tuhan mau pakai kita. Ini menjadi satu poin penting untuk melihat dalam diri kita, bercermin pada diri kita. Terkadang kita selalu mengatakan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tapi lihatlah satu hal yang penting, bejana tanah liat yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya ini, yang tidak berharga ini, dipercayakan satu harta yang besar. Itu Injil Kristus. Itulah hidup kita. Itulah hidup kita. Boleh kita katakan saya belum sempurna, saya tidak sempurna. Boleh, nggak salah. Tetapi lihatlah hidup yang tidak sempurna ini, Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai di dalam hidup kita. Saudara terkasih Tuhan, kita lihat hubungannya di dalam ayat pertama. Paulus dengan sadar, dia katakan ketika dia dapat melayani, bukan karena kuat dan gagahnya, bakat intelektualnya, bukan dari dia, tetapi kemurahan Allah. Oleh karena kemurahan Allah, Paulus katakan, telah menerima pelayanan ini di ayat pertama. Kemudian kita melihat di ayat kelima, Paulus tidak segan-segan menyebut dirinya adalah seorang hamba. Ini mencerminkan bukan dia menyatakan kehebatannya, kesuksesannya dalam pelayanan, tidak. Tapi dia mengatakan dia adalah hamba Kristus. Bahkan kita lihat di pasal 6 ayat 4-10 itu lebih jelas lagi. Paulus menyatakan dirinya. Paulus katakan dia adalah seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang menghadapi banyak penderitaan, menghadapi banyak kesesakan, kesukaran, dia bersabar untuk itu. Penderitaan banyak dialami dalam pelayanan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Jadi bagi saudara, Paulus tidaklah memegahkan dirinya. Dia tidak memegahkan dirinya di atas pencapaian-pencapaiannya. Kesuksesan dirinya dalam pelayanan yang besar saat itu, tidak. Walaupun dia punya hak untuk membanggakan diri, dia punya hak untuk sombong sedikit, tapi dia tidak lakukan itu. Akan tetapi dia melihat dirinya bejana tanah liat yang sangat rapuh, namun dipakai oleh Tuhan. Bapak saudara, apa yang kita pelajari dalam hal ini? Kita belajar bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa natur kita, natur manusia itu begitu rapuh dan lemah. Begitu rapuh dan lemah. Tanpa Allah, kita tidak dapat melakukan apapun. Ada sebuah tulisan mengatakan demikian, saudara. Saya bacakan. Kalau bukan karena tangan kuat Tuhan yang menopang, yang memegang, yang menjaga Paulus, maka sudah dipastikan bahwa bejana itu akan pecah dengan sangat mudah. Kalau bukan karena Tuhan, Paulus sadar betul dia tidak akan mampu melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Paulus sadar bahwa dirinya bukanlah dari bejana emas dan perak, hanyalah bejana tanah liat. Kalau bukan Tuhan, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Mengapa seringkali kita membanggakan dengan apa-apanya kita? Kita tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh Paulus ini bertolak belakang bukan dengan perspektif dunia yang berkata manusia itu hebat. Kehebatan itu perlu ditonjolkan. Pencapaian rasio kekuasaan kehebatan yang dimiliki manusia itu yang dikejar. Melakukan apapun yang diinginkan oleh manusia itu yang harus dilakukan. Apa yang kamu inginkan kamu lakukan. Saudara, ini berbeda dengan Paulus. Berbeda dengan pandangan Paulus. Paulus berkata manusia itu lemah dan rapuh, butuh Tuhan. Namun ironinya manusia selalu menganggap dirinya hebat. Seakan-akan semuanya ada dalam perhitungan dan kekuasaannya. Dengan banyaknya pengalaman hidup yang dimiliki tanpa disadari, sesungguhnya itu pun kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Justru di tengah kelebihan kekuatan kita, disitulah kelemahan kita, kekurangan kita. Tanpa disadari bahwa saudara, akhirnya manusia dipenuhi dengan hidup yang sombong, hidup yang angkuh di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak sempurna, tapi masih merasa angkuh dan sombong. Dan cenderung memberontak kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 10 April tahun 1915, itu merupakan satu perjalanan perdana kapal Titanic yang berangkat dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika.
Kapal itu mengangkut kurang lebih 2.224 orang. Saat itu, kapal itu dinyatakan adalah kapal tercanggih di dunia. Dengan teknologi yang canggih, dengan mesin uapnya. Para pembuatnya mengklaim bahwa kapal ini tetap akan mengapung walaupun terjadi kebocoran. Kita tahu kapal itu mewahnya luar biasa pada zamannya, ya, sehingga orang berlomba-lomba ingin ikut kapal itu. Dengan penuh kesombongan terlontar satu kalimat, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tuhan pun tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, setelah 4 hari berangkat pada tanggal 14 April tahun 1915, kapal ini tenggelam hanya waktu 2 jam 40 menit. Kapal ini hanya tenggelam dalam waktu 2 jam 40 menit ketika menabrak gunung es. Dan korban yang tewas kurang lebih 1.500 orang lebih. Saudara, kita ingat kejadian ini adalah tentang sejarah kelam manusia yang sombong. Manusia yang sombong. Manusia yang merasa segala sesuatu ada di dalam genggaman tangannya. Apakah hanya terjadi di zaman tenggelamnya kapal Titanic? Tidak, saudara. Zaman ini pun kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan kesombongan. Membuat manusia mengabaikan Allah dan tidak memerlukan Allah lagi. Seakan-akan Allah itu tidak ada dan tidak perlu lagi dalam hidupnya. Dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan robotik di era digital ini, saudara. Tuhan itu kelihatan abstrak sekali, bukan? Tuhan itu seakan-akan tak terlihat, tak terjamah. Yang ada apa? Kemampuan manusia. Yang hebat apa? Pemikiran manusia. Yang ada apa? Usaha kerja keras manusia. Ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan yang fantastik. Manusia mengabaikan Tuhan. Saudara, sesungguhnya hari ini mari kita berpikir ulang. Manusia atau kita ada lemah adanya. Bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Secara fisik, saudara, kita bisa melihat. Bukankah kian hari kian melemah dalam hidup kita secara fisik. Ya. Ketika muda, kita mungkin bisa melakukan banyak hal. Kita ke sana kemari, lari sana lari sini, berlari dengan cepat. Tetapi saat usia semakin lanjut, saat tua, bukankah berjalan pun kita tidak sanggup lagi? Kita semakin hari secara fisik semakin merosot kekuatan kita. Tapi ini seringkali masih kita banggakan dengan keadaan fisik kita. Fisik memperlihatkan kita begitu lemah. Begitu lemah. Secara emosional juga demikian. Bukankah suasana hati kita itu bisa berubah mendadak? Ya, seperti cuaca. Siang-siang tiba-tiba hujan. Ya. Kita bisa ceria, ya, tapi dalam hitungan detik kita bisa menjadi marah. Dengan emosi yang demikian, bukankah kita sangat sulit mengontrol? Ya, emosi sesaat kadang-kadang itu yang menjadi masalah bagi kita. Kita menyakiti orang lain, bahkan kita menyakiti orang yang kita sayangi. Karena apa? Karena emosi sesaat kita. Kita tidak bisa kontrol emosi kita. Secara pikiran. Saudara, pikiran kita kebanyakan bukan pikiran yang baik, bukan, kalau kita mengakui. Terkadang mengandung pikiran-pikiran yang jahat. Kita berprasangka buruk sama orang. Bahkan prasangka buruk terhadap kebaikan orang, kita mulai curiga dan sebagainya. Kita berdosa dalam pikiran kita. Nah, saudara, secara moral juga demikian. Kita tahu yang baik tapi kita tidak dapat lakukan secara moral. Nah, saudara, hari ini kebejatan moral itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang jahat dalam tanda petik, ya. Orang-orang yang rohaniawan pun kadang-kadang terlibat dalam hal-hal ini. Dalam kejahatan kejahatan moral itu, saudara. Saudara terkasih Tuhan, mari kita lihat betapa banyak orang yang disebut rohaniawan, pastor, pendeta melakukan pelecehan seksual. Jadi siapa saja tidak rentan dengan hal ini. Saudara, kita melihat dalam hal relasi juga demikian. Kita orang yang hidup dalam kacau secara relasi, bukan? Orang yang kita cintai, orang yang sangat kita cintai bisa menjadi orang yang sangat kita benci. Orang yang hari ini menjadi kawan, besoknya bisa menjadi lawan. Ini membuktikan bahwa relasi kita lemah, kacau. Hari ini engkau baik sama saya, belum tentu besok. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita.
Bukan hanya pada orang lain, suami istri demikian, orang tua anak juga demikian, dalam relasi yang kacau. Banyak hal lain, Bapak Saudara, yang kita tidak bisa sebutkan. Kita adalah manusia yang lemah dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Fakta-fakta kehidupan memperlihatkan kepada kita begitu rapuh dalam hidup ini. Sehingga Bapak Saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa manusia adalah bejana tanah liat, yang mudah rusak, yang mudah retak, dan mudah pecah. Oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan? Meresponi kerapuhan hidup kita, kelemahan hidup kita, ketidaksempurnaan hidup kita. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita perlu? Paulus katakan, kita perlu iman. Iman. Bukan amen. Ya, Bapak Saudara, menarik permainan kata ini. Amen dalam bahasa Inggris, I, saya. Men itu manusia. Manusia itu kan melambangkan keangkuhan, kekuatan, kesombongan, kehebatan. Bukan amen, tetapi iman. Iman, Saudara. Kita perhatikan bagaimana Paulus mengatakannya itu. Bagaimana Paulus mengargumentasikannya itu. Di ayat 7b, dia katakan, supaya kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kita lihat Paulus menyadari segala sesuatu yang ia telah lakukan, ya, maupun yang ia telah berikan dalam pelayanan, bukan berasal dari dia. Sekalipun dalam kelemahan dirinya itu berasal dari Tuhan. Akan tetapi kita melihat dia menjalaninya, dia melakukannya. Dan pengakuan Paulus sangat jelas, semua itu berasal dari Tuhan. Inilah iman itu. Iman itu yakni penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, hidup bersandar kepada Tuhan. Menyingkapi kelemahan hidupnya, Paulus sadar dia perlu iman. Kita lihat ayat 8 sampai 9. Paulus menyebutkan betapa sulitnya pelayanan yang dia tempuh. Pelayanan yang ia hadapi betapa sulit. Tapi dia memperlihatkan ada iman di dalamnya. Iman yang dimiliki. Bahkan dia mengikuti penderitaan dan kematian Kristus dalam hidupnya. Seolah-olah terjadi dalam hidupnya. Begitu berat menghadapi pelayanan dan kelemahan-kelemahan dalam hidupnya. Sampai-sampai ayat 13, Bapak Saudara. Ayat 13 itu dia mengutip dari pemazmur. Ya. Sekalipun dalam situasi pemazmur saat itu ada menghadapi situasi sulit dan tertindas. Tapi Paulus pemazmur itu tetap mempercayai Allah. Saudara, seakan-akan Paulus kembali pada zaman pemazmur. Dia tertindas. Tapi dalam keadaan tertindas, pemazmur itu mempercayai Allah. Paulus pakai situasi itu untuk dirinya sendiri. Dia ambil itu dari mazmur, dia kutip itu untuk dirinya sendiri. Dia tetap mempercayai Allah. Lebih jelas lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 7. Paulus katakan, kami sadar bahwa selama ini kami ini masih jauh dari Tuhan. Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu, Paulus katakan, ia tabah menjalani penderitaan di dalam pelayanannya. Emmanuel Oladipo, ada seorang penulis Afrika. Dia menulis satu buku, Orang-orang Suci yang Tak Sempurna. Orang-orang suci yang tak sempurna. Dalam bukunya dia menuliskan bahwa orang-orang suci yang kita baca di dalam Alkitab adalah orang-orang yang terbatas dan rapuh. Sama seperti kita saat ini, dia katakan demikian. Dalam keadaan tersebut tidak ada pilihan lain katanya, kecuali mempercayai Allah. Dia katakan, kita melihat banyak contoh orang memilih untuk tidak sepenuhnya mempercayai Allah. Diambil contoh Abraham. Abraham memiliki anak lain dari budak perempuannya, Hagar. Ini krisis iman, bapak orang beriman. Krisis iman, bapak orang beriman, saudara. Ada krisisnya daripada bapak orang beriman yang kita sebut hari ini. Lot memilih untuk bersembunyi dengan putri-putrinya di gua. Kita tahu kan peristiwa Lot akhirnya dibikin mabuk oleh kedua putrinya, kemudian hamil, saudara, melahirkan anak. Daud membunuh Uria untuk melindungi nama baiknya. Simpson raksasa secara fisik, tapi kurcaci secara moral. Saudara, orang-orang yang disebutkan itu mereka punya kelemahan. Ya.
Mereka tidak, dalam situasi tertentu mereka tidak bersandar pada Allah, tidak mempercayai Allah. Namun dia mengatakan mereka semua menyesali pilihan mereka. Orang-orang yang disebut itu menyesali pilihan mereka, pernah jatuh di dalam kelemahannya. Menyingkapi kelemahan-kelemahan hidup ini, Pak Saudara, kita juga punya potensi untuk berdosa dan jatuh ke dalam dosa. Mari kita mengambil pilihan untuk tetap dapat bersandar, tetap tenang, bersandar kepada Bapa Surgawi yang merencanakan yang terbaik buat kita. Seperti halnya di dalam Amsal yang mengatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ini nasihat yang sangat bijak bagi kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Segala aspek hidup kita, saudara, tidak ada pemisahan. Secara rohani, sekuler, apapun tidak ada pemisahan lagi dalam hidup kita. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Sebab itu serahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sandaran dalam perjalanan hidup kita. Yang akan kita tempuh maupun yang kita tempuh saat ini. Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun kita memiliki kelemahan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kerapuhan dan kerentanan hidup ini ibaratnya berada dalam sebuah kapal. Di balik tenggelamnya kapal Titanic, kota Belfast di Irlandia Utara itu adalah kota di mana kapal Titanic itu dibuat. Ada kisah tentang seorang pendeta. Pada saat itu pendeta itu diundang untuk berkhotbah di hadapan jenazah korban-korban yang tenggelam daripada kapal Titanic di kota Belfast. Pada awalnya pendeta itu bingung. Di tengah kedukaan keluarga-keluarga, dia mau khotbah apa? Di hadapan banyaknya keluarga yang sedang bersedih, dia mau khotbah apa? Akhirnya dia putuskan khotbah dengan satu tema, kapal yang tidak pernah tenggelam. Kapal yang tidak pernah tenggelam. Saat itu dia mengambil konteks tentang kisah Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Saudara terkasih Tuhan, inilah hidup kita. Seperti hanya sebuah kapal yang menghadapi terjangan ombak, badai, gelombang, bahkan mungkin akan tenggelam. Inilah realitas kehidupan yang kita hadapi saat ini. Ombak, badai, dan gelombang. Masalah yang tak kunjung berhenti. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Pencobaan-pencobaan yang berat yang kita rasakan. Ujian-ujian yang sulit untuk kita jalani. Bahkan kita mengalami kedukaan yang mendalam. Bapak saudaraku yang terkasih Tuhan, hal tersebut memberikan tekanan bagi hidup kita. Menakutkan kita. Kita putus asa. Kita lemah, kita tidak sempurna dalam kondisi hidup demikian. Tapi itulah realitas hidup yang begitu rapuh yang kita jalani, yang lemah ini. Menghadapi itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kita perlu Allah yang menyertai kehidupan kita. Iman itu tadi. Iman itu tadi. Karena itu mari kita bersandar dan percaya penuh kepada Sang Nakoda kita yang menyertai perjalanan kapal kita sampai tujuan, yaitu Yesus Kristus. Berada dalam kapal yang tidak pernah tenggelam. Bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan tahun 2022 baru kita mulai berapa minggu ini. Kurang lebih masih ada 49 minggu lagi yang akan kita hadapi. Tentu masih ada perjalanan selanjutnya. Ada kalanya perjalanan itu kita menjadi lemah. Kita lelah, kita rentan terhadap dosa, kita rapuh. Kita tidaklah sempurna menghadapi kehidupan ini. Nuh pernah mabuk, Yakub pernah menipu, Daud pernah berzina, Yunus pernah lari dari panggilan Tuhan, Gideon orang yang tidak insecure, tidak pernah merasa aman, Sarah tidak sabar, Miriam bergosip, Elia orang yang mudi, yang tergantung mood hidupnya, Musa pernah membunuh dan tidak percaya diri, Maria orangnya khawatiran, Thomas peragu, Petrus pernah menyangkal Yesus, bahkan Paulus adalah seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas dia katakan dirinya. Dia katakan dialah yang paling berdosa di antara orang berdosa. Orang-orang yang ada dalam Alkitab yang kita kenal di dalam kisah hidupnya, mereka mendapati kasih karunia Allah di antara mereka.
Di tengah kelemahan-kelemahan hidupnya, ada kasih karunia. Demikian halnya dengan kita, Bapak Saudara. Demikian halnya dengan kita hari ini. Ingat dan sadarilah bahwa Tuhan itu kuat. Tuhan yang kuat itu bukan aku yang kuat. Tuhan yang mulia bukan aku yang mulia. Tuhan yang sanggup dan layak dipuji bukanlah aku. Mari kita bersama-sama dengan rendah hati menjadi bejana tanah liat. Walaupun bejana tanah liat ini rapuh, mudah rusak, mudah pecah, tetapi dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Mari kita serahkan segala kelemahan hidup kita di tangan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betul bahwa hidup ini begitu rapuh, hidup yang kami jalani ini begitu sangat tidak sempurna. Tapi terkadang kami melupakan Tuhan, bahkan kami jatuh dalam kesombongan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk tetap bersandar kepada Tuhan sekalipun ada kelemahan. Di dalam kelemahanlah kami tahu Tuhan akan bekerja. Nyata kuasa Tuhan akan bekerja dalam kelemahan kami. Tuhan, ajari kami untuk tidak menyembunyikan kelemahan. Kami selalu datang berat Tuhan dalam kelemahan, memohon Tuhan yang memperbarui kami, menyempurnakan kami, menguatkan kami di atas segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Berkatilah menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.